Hai dan kembali lagi di channel For Sale Not Sale. Kali ini kita memiliki sebuah Toyota Yaris Bapau tahun 2010 otomatis. Populasinya cukup banyak di Indonesia dan masih tetap jadi pilihan anak muda. Pertama kali mobil ini diedarkan di tahun 2006 dan secara utuh CBU hingga tahun 2009. Model yang ini itu bertahan terus hingga tahun 2013 sebelum akhirnya digantikan dengan model yang Yaris Lele. Platform mobil ini itu sama persis dengan Toyota Vios. Jadi Vios versi sedan dan ini versi hatchback. Dan untuk pajaknya, sebelum kita beralih ke interior, dia setara dengan Toyota Avanza yang 2013-an seperti itu ya. Di 2.100.000 untuk PKB-nya. Cukup murah untuk sebuah hatchback. CC-nya 1.500 dan pajaknya mati 1 tahun. Bisa diurus. Untuk bagian permesinan, dia memakai mesin 1500 cc dengan kode 1NZFE DOHC VVT-i dengan konfigurasi 4 silinder 16 valve. Dengan mesin tersebut, mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal 107 horsepower di putaran mesin 6000 rpm dan torsi maksimum setara 142 Nm di putaran 4200 rpm. Tentu dengan fuel system EFI. Untuk konsumsi BBM-nya itu antara 9-12 km per liter untuk rute dalam kota dan 11-14 km per liter untuk rute luar kota. Transmisinya 5 speed untuk yang manual dan 4 speed untuk yang otomatis. Tentu dengan penggerak roda depan atau front wheel drive. Radius putar pada mobil ini cukup oke ketimbang yang versi sesudahnya. Mesin ini terbilang bandel dan terbilang cukup irit bahan bakar. Jadi untuk pakai harian, mobil ini sangat cocok sekali. Ini merupakan rekomendasi yang tepat menurut gue untuk kalian. Oke, karena panas sekali kita langsung saja masuk ke bagian interiornya. Interiornya ini terbilang cukup unik karena speedometer ada di tengah. Meski dipenuhi oleh plastik murah, tapi bentuk dari dashboard ini mengagumkan. Masih mengandalkan 3 kontrol manual untuk pengaturan AC. Speedometer ada di tengah. Ini sama persis dengan Toyota Vios yang versi sedannya. Untuk pengontrolan head unit dia masih menggunakan tombol dan cukup oke untuk pengoperasiannya, tidak sulit. Capability tidak usah ditanya. Banyak sekali tempat-tempat penyimpanan di sini. Yang pasti kalau kalian membawa sesuatu barang-barang yang tidak berguna itu cocok beli mobil ini. Mobil ini sudah electric mirror dan retractable mirror. Dan juga ada slot kosong untuk start stop engine button untuk yang tipe S Limited. Bagian door trim dia cukup oke dengan dibalut blue drew. Dan pengoperasian untuk mirrornya ini naik. Cukup unik. Transmisi 4 percepatan otomatis cukup responsif. Saya suka karena penempatannya ini tidak terlalu jauh. Untuk posisi mengemudi dibilang cukup ergonomis dan cukup manusiawi. Setir tidak terlalu besar, bisa diatur tilt steering meski belum telescopic steering, tapi ini cukup oke. 47.000, Pak. Ya, kilometer yang baru ditempuh oleh mobil ini ya sekitar 47.000. Dan ini tahun 2010. Wajar karena memang mobil ini jarang dipakai. Ada yang lowong di sini. Ini merupakan tempat untuk start stop engine button, tapi hanya ada di tipe S Limited yang merupakan tipe tertingginya. Electric mirror, tapi belum retractable mirror, hanya ada di tipe S Limited. Fiturnya sebenarnya biasa saja untuk mobil sekecil ini. Yang saya agak statis di sini ialah pengaturan power window-nya. Dia seperti menanjak. Jadi tangan kita menanjak gitu, nggak lurus seperti mobil-mobil kebanyakan. Kacanya pun sudah auto, tapi hanya untuk bagian pengemudi saja. Material yang digunakan juga terbilang tidak terlalu spesial. Tapi kalau kalian mau yang spesial, mungkin kalian beli saja yang tipe S Limited. Agak sedikit beda fitur, hanya sedikit. Posisi mengemudi cukup proporsional di sini. Setir pas dengan badan kita, bisa diatur tilt steering, tapi belum telescopic steering. Pandangan jauh ke depan. Dashboard ini mengagumkan, tapi terbuat dari plastik keras, jadi tidak terlalu kelihatan mahal. Yang saya approve di sini ialah untuk capability-nya. Sangat banyak tempat-tempat penyimpanan di sini.
Jadi apapun benda-benda yang tidak berharga yang kalian ingin bawa itu bisa masuk ke mobil ini. Ada cup holder di bagian kanan dan kiri pengemudi. Jadi cukup praktis. Meski material pada mobil ini biasa saja, tapi saya cukup senang lah berada di mobil ini ya. Saya dulu pernah punya yang tahun 2008 S Limited. Ya karena kebutuhan akhirnya saya jual. Dan overall mobil itu sangat lumayan kencang, meski tidak kencang-kencang amat. Transmisinya pun cukup responsif meski agak menurut saya kurang pintar ya. Untuk perpindahan giginya itu menurut saya kurang cepat. Dan untuk bagian row keduanya cukup punya legroom dan headroom meski terlihat cukup sumpek di sini. Headrest ada 2, seat belt memadai dan ada beberapa tempat penyimpanan di door pocket kanan kiri meski cukup kecil. Kalau kalian baru membina keluarga, kalian mencari mobil yang murah, bekas, berkualitas, mungkin Yaris atau Honda Jazz bekas itu patut dijadikan pilihan yang tepat. Apalagi harganya sudah terjangkau dan tenaganya juga masih cukup mumpuni. Meski kalian tidak akan mendapatkan fitur yang komplit di mobil ini. Untuk bagasinya ya, bagasinya menurut saya biasa saja, standarnya mobil hatchback ya, tidak terlalu luas. Dan ini untuk melipat row keduanya cukup mudah, hanya dengan tuas itu dan kita mendapatkan space yang cukup lumayan besar, tapi tidak rata lantai. Jadi serasa kurang praktis gitu lah. Atau kita bisa bilang varian yang fiturnya kurang komplit. Untuk Yaris yang kita review kali ini merupakan Yaris tipe E, yang notabene merupakan Yaris di bagian tengah-tengah. Karena di paling atas itu ada S dan S Limited. Di bawahnya lagi, untuk di bawah dari tipe E itu ada tipe J yang merupakan varian terendah. Saya sampai lupa, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Haji Didi Setiadi yang telah memperbolehkan kita untuk mereview mobilnya. Saya sempat punya di tahun 2015-16 dan sempat saya jual dan belum sempat saya review. Dulu saya memiliki Yaris S Limited dan itu sangat oke. Untuk head unitnya dia digital dengan pengaturan kontrol manual. Nah ini, jadi ini nggak terlalu merepotkan, nggak seperti head unit zaman sekarang ya, dia sudah digital dan auto analog, jadi sulit pengoperasiannya kalau sambil nyetir. Suaranya juga lumayan oke untuk mobil sekelasnya. Head unitnya ini cukup sulit untuk diganti ya, karena memang kita harus menyesuaikan tempat dari head unit ini. Jadi kebanyakan orang kalau pakai Yaris yang model lama ini, dia jarang untuk mengganti head unitnya. Jadi dia belum bisa Bluetooth koneksi, kemudian aux in dan lain-lain. Hanya bisa kaset CD seperti itu. Radio, pengaturan track ya, semua volume dan tune. Bisa sih pakai aux ya. Kita tinggal pasang kabel jacknya, aux, kemudian ya pokoknya direparasi audio gitu bisa lah pokoknya. Dan mungkin itu saja video singkat kita tentang Toyota Yaris E tahun 2010 yang otomatis. Jangan lupa berikan like dan subscribe kalian untuk mendukung channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Tunggu video kami selanjutnya. Goodbye.